Selamat pagi. Ini ada komen dari Ibu Safranal Jauhar. Ya, maksudnya bukan hemat, tetapi udah 5 tahun Pak Jes tetap stabil BB-nya. Oh enggak Bu, saya itu pernah di 114 kilo. Jadi di 114 kilo muka saya bulat. Ibu bisa lihat aja di konten-konten YouTube saya itu, ya yang apa YouTube-nya udah hang ya, YouTube-nya udah dicuri orang. Jadi email saya dihack orang, YouTube-nya hilang. Beberapa akun saya hilang karena emailnya dihack, diambil orang, dicuri sama orang lain. Banyak yang sirik sehingga dia mencuri akun-akun saya. Ya diiklasin aja lah, nggak usah dipusingkan ya. Ya, saya 114 Bu, 114. Terus kemudian melakukan pola seperti yang saya sampaikan, tidak sarapan, tidak makan malam, dan ketika saya kepengen bekas ring saya ini kembali pulih semua dan kemudian bocornya kembali normal lagi, maka saya melakukan 18 jam tidak makan. Terus kemudian karena 18 jam tidak makan itu berhubungan dengan autophagy dan 24 jam itu akan menambah autophagy-nya jadi bagus, maka saya 24 jam makan hanya 1 kali. Dan itu rupanya menjadi sebuah kebiasaan sampai hari ini. Ini sekarang jam 5 sore nih. Dari kemarin sore jam 6 saya makan. Ini jam 5 sore belum makan apa-apa. Kok bisa Pak? Nah ya itu dia. Kan semuanya perlu dilatih. Kalau kamu melatih, maka kamu akan mendapatkannya. Tapi Bapak nggak kurus. Ya memang harus kurus. Ya enggak lah. Nggak harus kurus lah, sehat harus. Ya, kalau tidak makan ya pasti kurus. Makanya saya dari 114 bisa turun sampai 84. Naik 85, turun 82. Naik 85, turun 83 gitu. Dan itu terus bergulir seperti itu. Jadi saya nggak butuh nimbang berat badan, nggak butuh takut nggak makan. Saya nggak butuh itu. Saya makan aja. Yang saya makan setiap hari, yang saya makan adalah jam 11 siang saya pasti makan telur. Jam 11 siang saya pasti makan telur. Antara 3 butir sampai 5 butir. Jam 11 siang, setiap jam 11 siang saya pasti makan telur. Tapi tidak sarapan. Bangun tidur saya pasti makan minum racikan macin. Kemana saya pergi pasti bawa racikan macin. Nih bawa. Ya, semuanya racikan macin saya bawa. Kemana saya pergi yang saya bawa racikan macin. Begitu saya rada lapar dikit saya minum racikan. Saya lapar dikit saya minum racikan. Ya, suplemen saya minum. Saya minum suplemen antara 8 suplemen yang menjadi kebiasaan saya. Liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, magnesium, kalsium, propolis, royal jelly. Dari 8 ini saya minum. Entah tiganya, semuanya, entah tiganya saya minum. Entah limanya saya minum. Ya, saya kombinasi sendiri. Tapi pernah nggak semuanya sekaligus diminum? Sering. Kalau saya punya duit, pasti yang saya utamakan beli suplemen. Kalau saya punya duit, yang saya utamakan pasti beli suplemen. Kenapa? Karena itu food, superfood namanya. Suplemen itu superfood. Pak, nggak takut kena ginjal? Nggak ada hubungan. Pertanyaanmu itu nggak ada hubungan. Suplemen itu untuk nutrisi sel tubuhmu, otakmu. Bukan untuk ginjal. Ginjal itu akan menyaring. Memang kerjaannya dia adalah menyaring. Apa yang disaring? Limbah dari sel. Limbah dari tubuh. Dan kemudian dibuang melalui kencing. Yang nggak penting. Yang bisa menghancurkan ginjal adalah OBAT. Atau obat. Itu yang menghancurkan ginjal. Bukan suplemen. Suplemen tidak ada masalah buat ginjal. Mau kelebihan tidak ada problem. Ya, Pak, 8 tidak kelebihan itu. Tidak, karena masing-masing dibutuhkan sama tubuh. Liposomal glutathione dibutuhkan oleh livermu. Ya, probiotik dibutuhkan oleh lambungmu. MCT dibutuhkan ususmu sama otakmu. Kalsium dibutuhkan oleh tulangmu. Ini saya paling jarang minum. Karena apa? Karena saya minum D3K2. Ya, kalsium
minum, tapi jarang banget karena ada D3K2. Magnesium saya jarang minum kecuali saya ada kram, ada kaku. Saya minum magnesium, ya. D3K2. D3K2 itu untuk membantu tulang-tulangmu supaya bisa tetap kuat walaupun harus ada olahraganya. Propolis itu antioksidan alami. Getah tumbuh-tumbuhan yang disekresi meliurnya lebah, itulah propolis. Resin. Royal jelly. Royal jelly itu adalah susu lebah, kelenjar perineal. Koloni lebah hanya satu yang menjadi ratu. Dan ratu itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk oleh koloni. Bagaimana caranya? Hanya satu lebah betina yang diasupkan royal jelly seumur hidupnya, dan ratu itu menjadi dewasa, umurnya mencapai 8 tahun, dan lebah biasa umurnya hanya 2 minggu. Dan ratu lebah setiap hari bertelur 2000 butir. Kamu bisa bayangin tuh, potensi dan kekuatannya royal jelly. Makanya saya pasti minum royal jelly. Nah, kamu kombinasikan itu, Jess. Ya. Jadi kalau saya bilang, kenapa Pak Jess nggak kurus? Ya karena saya menutrisi tubuh saya, ngapain saya harus kurus? Kurus itu kan karena kamu kekurangan nutrisi. Kurus itu kan karena anak-anakmu kurus karena stunting, gizi buruk. Maknya nggak mau makan yang sehat, maknya makanannya seblak. Maknya makanannya aci, maknya makanannya mie, maknya makanannya nasi, maknya makanannya gorengan, maknya makanannya tepung-tepungan. Nah itu makanya anaknya gizi buruk. Ditambah lagi maknya nggak mau nyusuin, sehingga anaknya minumannya tajin, minumannya gula. Apa itu gula? Itu formula, susu formula itu gula. Coba maknya nyusuin. Apakah harus mahal? Tidak, telur itu murah banget. Setiap orang bisa beli telur, tapi kamu nggak mau beli telur malah beli seblak. Karena kalau makan telur nggak kenyang. Siapa bilang kamu makan telur satu butir lebih kenyang daripada seblak satu piring? Kamu makan telur satu butir lebih kenyang dan lebih bagus ketimbang kamu makan nasi satu piring. Ya saya melakukan itu. Makanya jangan tanya, jangan heran kok Pak Effendi tidak bisa kurus. Ya saya makan, makanya saya tidak kurus lagi. Nutrisinya full saya. Saya hari-hari saya setiap hari makan 1 kali. Yang saya makan telur, yang saya makan ikan, yang saya makan daging. Kayak kemarin malam saya makan iga bakar. 2 porsi saya makan iga bakar karena porsinya Mak Cin tidak mau. Mak Cin katanya alot, makanya saya habisin. Ya, sebelumnya saya makan apa itu? Tahu sama toge, sama tahu toge sama kecap, sehingga nggak perlu pakai nasi. Bagus Pak toge Pak, bagus Pak tahu Pak. Oh iya, tahu itu kan protein, bagus banget. Sehingga saya nggak perlu makan pakai nasi. Karena apa? Karena udah ada bumbu kacangnya. Tahu, sego tahu. Orang kampung saya bilang sego tahu, tapi saya nggak pakai tahu sego makannya. Tahu 2 potong sama telur 2 butir, kocok bareng. Makanya saya nggak makan pakai nasi. 24 jam kuat Pak, kuat, nggak ada masalah. Kemarin kami makan iga, dibawain pulang martabaknya nggak kami makan. Baru hari ini tadi siang dimakan sama Mak Cin, sama istri saya nggak makan. Nah itu Jess. Jadi kamu kalau kamu ngikutin pola makan yang saya sampaikan terus semakin kurus, nah bisa jadi kamu kena yang namanya busung lapar atau leaky gut. Proteinmu tidak diserap tubuh tapi bocor. Makanya butuh di supplementation sehingga kamu tidak mengalami kebocoran protein, sehingga proteinnya diserap sama tubuh. Itu. Makanya ini komennya Bu Syafrana ini ya, tetap stabil BB-nya. Ya iya, karena dijaga. Makanannya protein, makanannya nutrisi mikro, nutrisi makronya lengkap. Badan tetap stabil pasti, dari 114 turun jadi 80 saya. Turun lagi mau 70 boleh enggak Pak? Saya bukan peragawan, makanya saya enggak butuh berat badan 70. 80 begini sampai 80 sampai 85 saya masih bersyukur saya. Enggak pusing saya. Ya, karena saya bukan peragawan. Sedangkan BB awal sebelum mengikuti pola makan Pak Jess udah kurus. Ya kurus kalau mengikuti pola makan saya pasti menjadi sehat. Ya, kan enggak harus gendut. Kurus pun kalau sehat kenapa tidak? Gitu Bu, ya.
Itu cara